Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa hibbi fillah azanallahu wa iyyakum. Nawasil ma bada'na min dirasati kitab al-Ajurumiyah li Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Muhammad bin Dawud as-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Pekan lalu kita sudah murojaah, mungkin hari ini kita akan nambah materi baru. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, i'rab ada berapa? I'rab ada 4. Apa saja? Rafa', nasab, khafad dan jazm. Itu namanya i'rab. Adapun kata yang ber'irab rafa disebut marfu', kata yang ber'irab nasab disebut mansub, kata yang ber'irab khafad disebut makhfud atau majrur, kata yang ber'irab jazm disebut majzum. I'rabnya rafa', nasab, khafad, jazm. Katanya marfu', mansub, majrur, majzum. Nah, kita buat kalimat yang dulu. Kelihatan ya. Naqra at-talibu mujtahidun. Gimana? Lagi at-talibu mujtahidun. Apa artinya? Pelajar itu apa? Rajin atau bersungguh-sungguh. Naam, pelajar itu rajin. Naqra at-talibu mujtahidun. At-talibu jenis katanya apa? Isim. Tandanya apa? Alif lam. I'rabnya apa? Rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena dia sebagai mubtada. Nah, ciri-ciri mubtada apa? Isim marfu' di awal kalimat. Keempat al-arifah. Nah, yang keempat kiamat atau menjadi inti kalimat. Nah, at-talibu seperti apa tadi? Mubtada marfu', tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Berarti at-talibu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, li'annahu ismun mufrad. Mujtahidun jenis katanya isim. Tanda isimnya tanwin. I'rabnya rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena sebagai khobar mubtada. Sebutin khobar mubtada karena ada khobar kana, khobar inna. Nah, khobar mubtada. Tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Naqra at-talibu mujtahidun. Nah, tambahkan inna menjadi inna taliba. Nah, inna taliba mujtahidun.
inna taliba mujtahidun. Nah, apa artinya? Sungguh pelajar itu rajin. Inna di sini berfungsi untuk menegaskan dan merubah mubtada menjadi isim inna. Baik. Inna jenis katanya isim fi'il atau huruf? Huruf apa? Huruf nasab. Huruf apa? Huruf nasab. At-talibah jenis katanya isim. Tanda isimnya alif lam. I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Inna, isim inna. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad, pada belum belajar itanya. Nah, enggak apa-apa. Mujtahidun. Baik. Jenis katanya isim, i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Khobar inna. Naam. Khobar inna. Baik. Tanda rafanya apa? Dhammah. Nah, kenapa? Isim mufrad. Baik. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sesungguhnya para siswa berada di masjid. Naam. Inna tullaba fil masjidi. Naam. Inna tullaba fil masjidi. Lagi. Buku-buku itu milik para pelajar. Al-kutubu bisa atau innal kutuba tullabi. Naam. Kita tulis yang pertama. Inna tullaba fil masjidi. Naam. Sesungguhnya para pelajar berada di masjid. Nah, kita baca inna tullaba fil masjidi. Inna jenis katanya huruf apa? Huruf nasab. At-tullaba isim, tanda isimnya alif lam. I'rabnya nasab. Kenapa? Isim inna, tanda nasabnya fathah. Kenapa? Jamak taksir. Naam. Fi jenis katanya huruf apa? Hafadh. Naam. Al-masjidi jenis katanya isim, tanda isimnya alif lam, terus tidak huruf jar dan i'rabnya khafad. Naam. I'rabnya khafad. Tanda khafadnya kasrah. Kenapa kasrah? Karena isim mufrad. Sudah. Nah, kita buat contoh tiap kalimat ini. Baca. At-talibu mujtahidun. Nah. Coba terjemahkan. Pelajar yang baru itu rajin. Pelajar yang baru itu rajin. Berarti yang kita kasih tambahan kata apa? Sifat apa? Baru. Baru bahasa Arabnya jadi. Nah. Pelajar at-talibu yang baru berarti al-jadidu. Nah, at-talibul jadidu mujtahidun. Nah. Pelajar yang baru itu apa? Rajin. Nah, tadi di awal susunannya adalah at-talibu sebagai apa tadi? Mubtada.
mujtahidun sebagai khobar. Ini ada kata tambahan baru. Nah, dan secara makna dia menjelaskan mubtada, menjelaskan sifatnya lebih rinci. Dan juga ngikut pada mubtada. At-talibul jadidu mujtahidun. Jadi bisa kita katakan at-talibu ini apa? Sifat. Nah, at-talibu berarti yang disifati disebut mausuf. Al-jadidu sifat yang disifati mausuf. Jadi mubtada ini khobar. Kelas. Sekarang kita kasih sifat pada at-talib di bawah. Inna taliba mujtahidun. Kita artikan, kita tambahkan menjadi sesungguhnya pelajar yang baru itu rajin. Gimana kalimatnya? Inna taliba al-jadida apa? Mujtahidun. Nah. Inna talibal jadida mujtahidun. Nah, apa artinya tadi? Sesungguhnya pelajar yang baru itu rajin. Baik, dari kedudukannya at-talib sebagai apa? Isim inna, mujtahid sebagai apa? Khobar inna. Sekarang al-jadid tambahan sebagai apa ini? Berarti sifat at-talib sebagai mausuf yang disifati. Nah, ini kata sifatnya, ini yang disifati. Baik. Inna tullaba fil masjidi. Sesungguhnya para pelajar berada di masjid. Coba terjemahkan. Sesungguhnya para pelajar berada di masjid baru. Gimana bahasa Arabnya? Inna tullaba tullaba fil masjidi al-jadidi. Nah, inna tullaba fil masjidil jadidi. Sesungguhnya para pelajar berada di masjid yang baru. Kata al-jadid. Di kata al-jadid ini apa? Sifat. Mana yang disifati? Al-masjid. Baik, ikhwah, perhatikan kata al-jadid, al-jadid dan al-jadid, semuanya ini sifat, dan kata yang sebelumnya adalah kata yang disifati. Kita lihat sifat ini ngikutin yang disifatinya. At-talibu ada alif lamnya, al-jadidu ikut ada alif lamnya. Seandainya alif lamnya kita buang, talibun berarti jadidun. Hada talibun jadidun. Alif lamnya kalau nggak ada berarti ikut nggak ada alif lamnya. Nah, ghafurun rahimun. Al-ghafuru ar-rahimu ikut. Baik. Kemudian pertama berarti apa? Ikutin dalam hal apa? Ma'rifah dan nakirah. Mengikuti ma'rifah atau nakirah. Baik. Kedua, at-talibu i'rabnya apa? Rafa. Al-jadidu i'rabnya rafa. Ngikutin. At-talibah i'rabnya apa? Nasab. Maka kata sifatnya menjadi al-jadidah, ikut menjadi nasab. Al-masjidi i'rabnya apa? Khafad ajar. Nah, maka sifatnya ikut menjadi khafad ajar. Al-jadidi. Berarti sifatnya ngikutin juga dalam hal apa? I'rab, ngikutin juga dalam masalah al-i'rab. Nah, sudah. Kemudian kalau kita ganti muannas,
at-talibu menjadi at-talibatu, maka menjadi al-jadidatu. At-talibu at-talibatu al-jadidatu mujtahidatun. Lihat. Ketika yang disifati mudzakkar, maka sifatnya mudzakkar. Ketika yang disifati muannats, maka sifatnya muannats. Berarti mengikuti juga dalam hal apa? Jenisnya. Nah, yaitu tadzkir, mudzakkar atau muannats. Mudzakkar atau muannats. Nah, dan juga nanti ada lagi satu lagi ikuti dalam jumlah. Sudah. Nah, jadi at-talibu mausuf, al-jadidu sifat. Al-jadidah sifat mausufnya mana? At-talibah. Al-jadidi sifat mausufnya mana? Al-masjidi. Al-jadidatu sifat mana mausufnya? Nah, sifat mausuf ini juga punya nama lain. Sifat itu disebut na'at, mausuf disebut man'ut. Nah, sifat juga disebut apa? Na'at, mausuf juga disebut apa? Man'ut. Sering kita itu salah paham gara-gara ketika menghafal urutannya beda. Padahal dalam kalimat urutannya man'ut, na'at. Tapi kalau dalam hafalan na'at, man'ut. Sering terkecoh di situ. Maka untuk mengaitkan na'at itu sifat, man'ut itu mausuf. At-talibul jadidu mujtahidun. Mana na'atnya? Al-jadidu. Man'utnya at-talibu. Inna talibal jadida mujtahidun. Mana na'atnya? Al-jadida. Man'utnya at-talibah. Inna tullaba fil masjidil jadidi. Mana na'atnya? Al-jadidi. Man'utnya fil masjidi. At-talibatul jadidatu mujtahidatun. Mana na'atnya? Naam, al-jadidatu. Man'utnya at-talibatu. Nah, berarti apa kesimpulan antum? Apa itu na'at? Definisinya. Pakai definisi sendiri. Na'at adalah kata sifat yang menjelaskan sebelumnya dan juga mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifah atau nakirah, juga dalam hal i'rab, serta dalam hal mudzakkar atau muannats. Itu kesimpulan sendiri. Ingat-ingat. Nah, dan bab ini menjadi masuk pada isim marfu. Kapan na'at menjadi isim marfu? Jawabnya ketika man'utnya berupa isim marfu. Kenapa? Kapan na'at menjadi isim mansub? Ketika man'utnya berupa isim mansub. Nah, makanya kalau mau i'rab al-jadidu na'tun marfu'un, al-jadidu marfu'un. Kalau ngapalnya gini, al-jadidu na'tun lil marfu' marfu'un. Na'at untuk isim yang marfu', i'rabnya sendiri juga masih marfu'. Al-jadidah na'tun lil mansub mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Al-jadidi na'tun lil majrur majrurun wa alamatu jarri. Nah, sudah halas. Paham ya? Dapat kaidah baru, yaitu istilah ada na'at dan man'ut atau sifat mausuf. Bisa digolongkan pada jenis isim yang marfu tatkala na'atnya mengikuti man'ut yang marfu. Halas. Nah, kita bahas kata lain selain na'at man'ut yang juga memiliki sifat mengikuti harokatnya, i'rabnya ngikut dia, tidak punya
kaidah sendiri, nggak punya kedudukan sendiri. Dia kedudukan i'rabnya sebab posisinya apa? Ngikut. Nah. Baik. Buat kalimat contoh. At-talibu wat-talibatu mujtahidatani. Apa artinya? Pelajar laki-laki dan pelajar perempuan keduanya orang yang rajin. Baik. Perhatikan. Tadi at-talibu mujtahidun, mana mubtada'nya? At-talibu, khabarnya mujtahidun. Ini pun sama. At-talibu wa talibatu mujtahidatani, mana mubtada'nya? Apa? At-talibu mubtada. Khabarnya mana? Nah, khabar. Baik. Kemudian kedudukan di sini. Terus sebagai apa at-talibatu? Enggak kebagian posisi. Maka dia diikutkan pada mubtada. Secara makna ngikut pada mubtada dengan bantuan apa? Waw. Waw ini artinya dan. Dalam kita mungkin pahamnya cuma dan, tapi dalam ilmu fikih ini menjadi pembahasan. Karena menggabungkan taliba at-talib. Nah, apakah menggabungkan hukumnya sama-sama rajin? Nah, tapi tidak berfungsi untuk tartib urut. Contoh, at-talibu wa talibatani hadirani. Hadirani. Pelajar laki-laki dan perempuan keduanya hadir. Sama-sama hadir, disambungkan dengan wa. Tapi siapa dulunya hadir? Tidak bisa difahami. Kecuali apa namanya? Kita rubah dengan thumma. At-talibu hadirun thumma at-talibatu. Baru ketahuan. Sama-sama hadir, kedua fungsinya duluan talib daripada talibah. Nah, ini namanya huruf apa? Huruf atof. Huruf atfun. Huruf atof. Sedangkan yang diikutkan ini namanya ma'tuf. Apa? Ma'tuf. Yang diikuti namanya ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Hurufnya huruf atof. Yang diikutkan namanya ma'tuf. Yang diikuti namanya ma'tuf alaih. Coba kita ikutkan ini bawah. Tambahkan inna menjadi innat talibah wa talibata. Nah, ikut i'rabnya ikut at-talibu at-talibatu inna talibah wa talibata. Nah, terus mujtahidani. Mujtahidani. Nah, dah. Sudah? Nah, jadinya mudzakkar. Kemudian kita masih ataf pada al-masjid. Sesungguhnya para pelajar ada di masjid dan kelas. Bahasa Arabnya gimana? Inna tullaba
fil masjidi wal fasli. Kenapa fasli? Nah, bahasanya ataf pada al-masjidi. Nah, baik. Kelas ini namanya ataf. Dan macam-macam ataf, ada huruf ataf, ada wa, ada thumma, ada fa, nanti di kitab ada. Jadi kita belajari di di ataf ini tidak disyaratkan ngikut cuma masalah i'rab. Nah, tapi tidak ikut dalam masalah mudzakkar muannats bebas. Nah, sudah dua berarti. Kata yang i'rabnya ngikut, yang pertama adalah na'at atau sifat. Yang kedua adalah ataf atau istilahnya ma'tuf. Paham? Satu lagi, ada jenis kata yang dia i'rabnya ngikut. Kita buat kalimat yang lain. Hadara Khalidun. Apa artinya? Khalid telah hadir. Kalimat sempurna atau tidak? Sempurna. Ingin kita penjelasan tambahan. Telah hadir Khalid di dirinya sendiri, tanpa ada yang barengan, ya. Maka bisa kita tambahi hadara Khalidun nafsuhu. Khalid datang dirinya sendiri. Nah, jadi nafsuhu ini adalah Khalid, dirinya, dia adalah Khalid. Nah, ini namanya apa? Badal. Contoh lagi. Hadara at-tullabu. Apa artinya? Para pelajar telah hadir. Nah, apakah seluruhnya atau tidak? Dan jelas banyak pelajar sudah hadir. Apakah ada yang ghaib atau tidak? Untuk menegaskan bahwa tidak ada yang absen, bisa kita tambahkan dengan penegasan atau penjelasan, ya, kulluhum. Afan ini bukan badal ya, afan, takkid. Apa? Taukid. Hadaratul labu kulluhum. Masih menegas, salah nyebut. Nah, tadi para pelajar telah hadir seluruhnya. Nah, jadi kulluhum. Kalau kita jadikan i'rabnya nasab, contoh ra'aitu Khalidan. Apa artinya? Saya melihat Khalid. Kalau kita menegaskan cuma Khalid, saya melihat cuma Khalid, berarti ra'aitu Khalidan Khalidan berarti nafsahu. Nah, ikut i'rabnya. Nah. Kemudian saya melihat para pelajar, bahasa Arabnya ra'aitut tullaba. Ra'aitut tullaba. Saya melihat para pelajar seluruhnya. Saya melihat pelajar juga, enggak ada terkecuali. Berarti ra'aitut tullaba kulluhum, kullihim atau kullahum? Kullahum. Nah, ikut i'rabnya. Kalau seandainya at-tullabi berarti kullihim, Khalidin nafsihi. Nah, ini namanya apa? Menegaskan, takkid atau taukid. Paham? Jadi kesimpulannya, isim yang i'rabnya ngikut pada kata yang lain ada berapa? 3. Yang pertama na'at atau sifat. Yang kedua ataf atau ma'tuf.
Yang ketiga taukid. Na'at, atof dan taukid menjadi isim marfu ketika yang diikuti berupa isim marfu. Menjadi mansub ketika yang diikuti berupa isim mansub. Menjadi majrur ketika yang diikuti isim majrur. Nah, ini secara umum. Nah, pelajaran tentang apa? Isim-isim yang i'rabnya ngikut pada isim yang lain, yang disebut dengan at-tawabi. Apa? Nah, namanya dikasih tahu di akhir. Tabi itu satu berarti. Tabi itu satu. Kok tawabi karena tiga berarti jamak tawabi. Nah, kalau di depan berarti bukan taukid. Bukan taukid. Jadinya kayak kullu tullabi hadiruna. Berarti kullu itu mubtada. Karena isim marfu di awal. Ya, punya i'rab sendiri, bukan ngikutin. Nah. Baik, kemudian ada pertanyaan? Udah berapa menit lagi, Sya? Nah, karena di secara mana dua-duanya hadir. Mumtaz. At-talibu awit-talibatu Nah, kalau itu berarti diikutkan ke mudzakarnya dia. At-talibu awit-talibatu mujtahidun. Nah, bisa dibuat lebih enak, dibuat apa? Taukid. At-talibu awit-talibatu kilaihima mujtahidun atau mujtahidani. Nah, ini pakem awal, ya. Pakem awal faham sehingga nanti kembangkan sendiri. Dan bahasa itu bebas, asal kita tahu pakemnya. Makanya kalau kita kadang bikin pusing, katanya seperti ini kok bisa berubah-ubah. Kayak tadi kulun di akhir kok di depan. Ya karena belajar bahasa itu memang harus dibarengi satu kaidah, dua praktek. Praktek ini buku-buku seperti Arabiyah lin Nasiin, Arabiyah baina yadaik, atau buku-buku hiwar-hiwar, qiraah, ta'bir di buku silsilah Libya. Ini prakteknya. Nah, atau baca kitab menelaah. Kedua, kaidah. Nah, kalau kaidah saja nanti wawasannya kurang luas. Jadi ketika ketemu bingung. Nah, sedangkan kita praktek langsung sudah tahu prakteknya, cuma ini alasannya apa masih jarang tahu, sehingga butuh dia bahkan disandingkan dua-duanya. Nah, sifat ngikutin pada iya jumlah ngikutin, seperti al-muslimuna solihuna, al-muslimuna mujtahiduna. Nah, ngikut jumlah juga ngikut. Udah masuk waktu Isya? Belum? Hah? Sudah. Barakallahu fikum. Kita jelaskan secara umum dulu, nanti pertemuan berikutnya kita baca di kitab. Dan kalau ada tambahan di kitab kita jelaskan lagi. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.